Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijat Raffi Mediansyah dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan surat tugas dan bagian-bagiannya. Yang pertama, pengertian surat tugas. Surat tugas adalah jenis surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh seorang pejabat yang berwenang di instansi atau lembaga tertentu yang isinya memberikan penugasan kepada seorang pegawai atau staf untuk melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, ada ciri-ciri surat tugas. Surat tugas memiliki beberapa ciri, antara lain yang pertama, di dalam surat tugas harus dijelaskan tentang adanya penugasan dari pimpinan kepada seorang pegawai atau staf untuk pekerjaan tertentu. Yang kedua, surat tugas menggunakan bahasa yang baku atau resmi, di mana isinya dibuat dengan singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, di dalam surat tugas harus dilengkapi dengan kop surat, judul surat, nomor surat, isi surat, tanggal, nama, dan tanda tangan pejabat pemberi tugas, dan tanda tangan penerima tugas. Yang keempat, surat tugas harus dibubuhi dengan stempel instansi yang bersangkutan. Berikut adalah macam-macam dari surat tugas. Terdapat macam-macam surat tugas sesuai dengan keperluasan dari seseorang atau instansi yang bersangkutan. Berikut ini beberapa contoh surat tugas, baik surat tugas dari instansi maupun perorangan. Antara lain, yang pertama, surat tugas karyawan. Yang kedua, surat tugas guru. Yang ketiga, surat tugas pengganti sementara. Yang keempat, surat tugas penanggung jawab acara. Yang kelima, surat tugas perusahaan. Yang keenam, surat tugas organisasi. Dan yang ketujuh, surat tugas perjalanan dinas. Berikutnya adalah fungsi dan tujuan surat tugas. Surat tugas berfungsi sebagai dokumen pengesahan formal bagi pengemban tugas terhadap tugas yang harus dijalankan. Surat untuk membantu mempermudah tugas pejabat pelaksana tugas dalam berhubungan dengan instansi atau lembaga yang berhubungan dengan tugasnya tersebut. Dan selanjutnya, tujuan dari surat tugas. Penyusunan surat tugas bertujuan sebagai bukti legal atas penugasan seseorang pejabat atas suatu pekerjaan sesuai dengan isi surat tersebut. Berikutnya adalah cara membuat surat tugas. Dalam menulis surat, meskipun hanya terdiri dari 1 atau 2 lembar saja, kita tidak boleh sembarangan dalam membuatnya, terutama untuk surat-surat yang sifatnya resmi atau formal, termasuk surat tugas. Berikut ini beberapa tips untuk penulisan surat secara umum, yaitu yang pertama, identifikasi jenis huruf. Yang kedua, pastikan membuka dan menutup surat dengan benar. Yang ketiga, tetapkan maksud atau tujuan utama surat itu. Yang keempat, panjang surat. Yang kelima, kepala surat tugas. Berikut adalah contoh surat tugas. Ada kop surat, ada perihal surat, nomor surat, terus ada isi surat tugas yang menjelaskan tentang pekerjaan yang harus dilakukan penerima tugas, jangka waktu, dan pertanggungjawaban. Setelah itu ada identitas pejabat pemberi tugas. Berikutnya ada penerima tugas. Terus ada keterangan tempat dan waktu pemberian tugas. Ada penutup, dan yang terakhir kolom tanda tangan pemberi tugas dan penerima tugas. Sekian penjelasan saya tentang mengenai surat tugas. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.